Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khair khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa laqad qala azza wa jalla fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran, Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema solusi bagi penyakit ar-riya dan berlepas diri daripadanya. Di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Husain Al-Awaisah beliau ingin menjelaskan kepada kita langkah-langkah agar seseorang bisa lepas daripada penyakit yang namanya riya. Karena ini penyakit yang sangat luar biasa dahsyatnya, melebihi daripada penyakit yang sekarang sedang menyebar di kalangan manusia. Karena tatkala penyakit riya ini menjangkit kita, kerugiannya bukan hanya di dunia, akan tetapi kerugiannya akan kita rasakan, akan kita dapatkan, akan kita hasilkan ketika kita di akhirat. Itu dia. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita melihat bagaimana langkah-langkah agar setiap kita terbebas daripada penyakit yang namanya penyakit riya. Ingin memamerkan sebuah ibadah yang telah dilakukan, ingin memamerkan sedekah, infak dan sebagainya kepada orang, harapannya untuk mendapatkan pujian daripada orang. Maka di sini akan dijelaskan beberapa hal terkait dengan solusi terbebasnya kita dari penyakit ar-riya. Yang pertama, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, ma'rifatu 'azamatillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wal iman bitauhid mastata'ta ila dzalika sabila. Jadi yang pertama yang harus ditekankan adalah mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus mengetahui terkait dengan tauhid sebatas apa yang bisa kita lakukan di dalam meraihnya. Seseorang tatkala mengetahui
mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadapannya. Karena perlu kita pahami, di antara sebab munculnya riya adalah tatkala seorang ta'dhimun nasi wa nuqsanu ta'dhimillahi fin nafs. Munculnya penyakit ini tatkala seseorang mengagungkan manusia setinggi-tingginya, melebihi daripada pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Ketika muncul sebuah pengagungan kepada manusia melebihi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit riya muncul di sini. Jadi sebab yang paling besar, sebab yang menyebabkan seorang terjerumus kepada yang namanya riya. Sehingga di antara bentuk kita mengenal akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, innallaha wahdahu huwal ladzi yaktubu an-naf'a wad-darra mata syaa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mencatat kemanfaatan, yang mencatat kemudaratan kapan saja itu berlaku. Maka perlu dipahami di sini, kata beliau hafizahullah taala, maka setiap seorang yang muncul di dalam dirinya al-i'tiqad al-fasid, sebuah keyakinan yang rusak, keyakinan yang sudah mulai buruk, yang menyimpang, yang dia meyakini bahwasannya manusia bisa memberikan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat kapan saja dan kapan mereka inginkan. Disinilah syaitan mulai berperan. Disinilah syaitan mulai memainkan perannya. Bagaimana dia menjadikan ibadah seorang hamba Allah di hadapan manusia diperbagus, diperindah, sehingga dia menyangka bahwasannya ketika manusia melihat kepada dia tentang ibadah dia, kebagusan ibadah dia, sehingga bisa mendatangkan manfaat dan mudarat bagi dirinya. Dan ini sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan tatkala seorang menyangka manusia bisa mendatangkan manfaat dan mudarat bagi dirinya. Maka hal yang paling terpenting adalah bagaimana setiap jiwa, setiap kita menanamkan pada diri kita bahwa Allah sajalah yang bisa mendatangkan manfaat, Allah sajalah yang bisa mendatangkan mudarat kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini yang perlu untuk kita camkan, untuk kita ingat dalam diri kita semuanya. Sebagaimana yang sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan selain daripada keduanya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, padahal dia masih kecil. Dan ini pernah saya sampaikan dalam majelis yang mulia ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya bulan, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat.
Abdullah bin Abbas pada waktu itu berumur sekitar belasan tahun, 11 tahunan. Sudah diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah diberikan wasiat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wasiatnya? Ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga. Jaga syariat Allah, jaga agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita semuanya. Kalau Allah sudah menjaga kita, semua manusia tidak akan mampu untuk bertindak apa-apa kepada kita semuanya. Karena kita yakin bahwa yang akan memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan madarat selama-lamanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan atau tidak mengizinkan. Ini perlu untuk kita tanamkan pada diri kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kita semuanya. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan senantiasa berada di hadapanmu. Disebutkan bahwasannya ketika Yusuf alaihi salam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'ahu burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam, yang dimana Nabi Yusuf alaihi salam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bihi, ada seorang wanita istri raja. Kalau orang menyebutnya Zulaikha, mulai ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Yusuf alaihi salam. Wa hamma biha, ditambah lagi Yusuf alaihi salam juga ada sebuah keinginan ke arah sana. Dalam kondisi Yusuf alaihi salam masih segar, bugar, sehat walafiat, ganteng dan lain sebagainya. Ditambah lagi istrinya raja ini juga sangat luar biasa. Semua orang menginginkan istri raja ini, tapi ditolak semuanya oleh dia. Tapi lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala, falaula an ra'ahu burhana rabbi, kalau bukanlah Yusuf alaihi salam melihat sebuah burhan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di sini al-burhan di sini disebutkan oleh para ulama tafsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwasanya Yusuf alaihi salam melihat wajah ayahnya yaitu Yakub alaihi salam berada di hadapannya. Dan itu semuanya dalam rangka untuk kami balikkan Yusuf alaihissalam dari perbuatan yang kecil. Lihat, ihfadillah tajidhu tujahak. Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita semuanya. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika kita berdoa, ketika kita memohon, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Tatkala kita minta pertolongan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta tolong kepada manusia.
wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uk bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in illa qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, jikalau ada sebuah komunitas yang ingin memberikan manfaat kepadamu, memberikan sebuah kebaikan kepadamu, sungguh mereka tidak akan mampu untuk memberikan kebaikan tersebut kecuali sudah Allah catat itu semuanya. Kemudian kebalikannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in istama'u ala an yadurruk bisyai', kalau seandainya mereka ingin mendatangkan sebuah madarat, lam yadurruk, sungguh tidak akan pernah terjadi kemudaratan tersebut illa qad katabahu Allah alaih, kecuali itu sudah Allah catat semuanya. Sehingga di hadis yang mulia ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemanfaatan dan madarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, terkait dengan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, i'lam anna Allah ta'ala sami'un basir, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Yaraka wa yasma'uk wa ya'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan apa yang kita bisikkan, apa yang kita rencanakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita sampaikan kepada Allah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Dia, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu apapun tidak. Wa huwas samiul basir. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ketika seorang mengenal keagungan ini, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, maka tenanglah dia. Akan hilang segala macam yang namanya sifatnya, sehingga kita tidak ingin amalan kita, ibadah kita dilihat oleh manusia. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita semuanya. Kemudian di antara mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala azim, Maha agung. Falyu'azzimhu qalba wa fu'ada, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita, di dalam sanubari kita. Agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri dia, di dalam hati dia, di dalam kalbu dia, semuanya akan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un, attaqis samaa wa huqqa laha an ta'itta, ma fiha mawdi'u arba'a asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillah sajidan, wallahi walau ta'lamuna ma a'lam la dhahirtum qalila wa la baqaytum kathira
wa ma taladdadtum bin nisa'i 'alal furush wa la kharajtum ila as-sa'adat taj'aluna ila Allah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita semuanya, sesungguhnya aku bisa melihat yang tidak bisa kalian lihat. Ingat, di sini bukan berarti Nabi tahu perkara gaib. Nabi mengatakan ini dalam rangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan, yang memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ini ma la tarawun." Aku melihat yang dimana kalian tidak bisa melihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Dan aku mendengar yang mana kalian tidak pernah mendengarnya. Aqtis sama, maka langit bergemuruh dan layak langit itu bergemuruh, dan di dalamnya ada para malaikat yang meletakkan jabahnya, yaitu keningnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sajidan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, jikalau kalian mengetahui yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, sungguh kalian akan tertawa sedikit, wala baqaitum katsira, dan sungguh kalian akan nangis banyak. Wa ma tabaddadtum bil nisa'i 'alal furush, dan kalian tidak akan mampu bersenang-senang dengan wanita-wanita kalian di ranjang-ranjang kalian. Wala kharajtum ila su'ada, dan sungguh kalian akan lari menuju puncak yang paling tinggi, taj'aruna ila Allah, kalian akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung, Maha Mulia, Maha Besar, sehingga di sini akan memunculkan pandangan manusia sangat kecil, pandangan manusia sangatlah rendah, tatkala yang dilihat oleh kita adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebutkan bahwasannya malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana sifat malaikat, ya, kebesarannya malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan, inna ma baina syahmati udunihi ila atiqihi masirata 700 amin. Ini malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara sahmati udun, ini sahmati udun, ya, daun telinga, ila katifihi, jarak antara daun telinga sampai kepada katif, pundaknya malaikat itu, masirata 700 amin, membutuhkan perjalanan 700 tahun. Itu malaikat antara sahabat udun kepada katif, menunjukkan bahwasannya makhluknya Allah saja begitu agung, wala siyamal khaliq, apalagi khaliq, pencipta makhluk tersebut, pencipta malaikat tersebut. Ditambah lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baitul ma'mur fis sama'i sabi'ati, al-baitul ma'mur di langit yang ketujuh, yadkhulu kullu yawmin
yawmin sab'una alfil malak. Setiap hari dimasuki 70.000 malaikat Baitul Ma'mur. Thumma la ya'uduna ilaihi hatta taqum as-saa'ah. Setiap hari berganti malaikat yang berjumlah 70.000, dan setiap hari berganti, dan bukan malaikat itu yang berkeliling tapi bergantian, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat tersebut? Ini makhluk Allah, malaikat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan pada diri kita akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya yu'ta bi jahannam, neraka jahannam datangkan oleh Allah sab'umi'ati zimam, 1,000 zimam. Jadi neraka jahannam itu memiliki 70.000 tali kendali, dan setiap tali kendali yajurruha sab'una alfil malaik, dan setiap satu kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghadirkan neraka jahannam. Begitu besar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, jumlah malaikatnya begitu luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap. Setiap sayap yang beliau kipaskan menutup ufuk. Satu sayap itu Jibril alaihi assalam. Kita perhatikan keagungan-keagungan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan muncul pengagungan kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, laqad damma Allah azza wa jalla man lam yu'azzim Allah haqqa 'azamati. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela manusia yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benarnya pengagungan. Maka sesuatu yang bisa menumbuhkan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha mulia, yang maha besar. Bahkan itu kita sampaikan ketika kita sholat, Allahu Akbar, Allah maha besar, semuanya kecil. Gunung besar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Langit begitu luas, Allahu Akbar, Allah maha besar. Bumi begitu luas, Allahu Akbar, Allah maha besar. Maka tatkala ini tanamkan pada diri kita semuanya, pandangan-pandangan manusia akan sirna di hadapan kita semua. Karena kita beribadah bukan untuk dipuji oleh manusia. Kita beribadah untuk mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ma'rifatu ma fil qabri min adabin wa na'im. Kita mengenal akan adanya kenikmatan dan siksa di kuburan. Tatkala seorang mengetahui bagaimana kondisi orang-orang yang sedang di kuburan itu, yang meninggal dunia itu, dengan cara kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan muncul sebuah sifat yang dimana hilangnya sifat-sifat
ria daripada diri kita semuanya. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal 'amalan shalihan, maka beramal dengan amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, karena suatu apapun selain Allah sangatlah kecil, sangatlah rendah, sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya. Kemudian tatkala berada di sebuah pasar, tergeletaklah bangkai kambing. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil telinga daripada bangkai kambing itu. Siapa yang menghendaki ini, siapa yang ingin membeli ini, ya Rasulullah, jangankan kami membeli, engkau berikan kepada kami saja, kami akan bawa itu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah keadaan dunia. Itulah keadaan dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada harganya di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ma'rifatuka lil ahadits allati tubayyinu adaban nar. Yang ketiga yang akan menghilangkan sifat riya pada diri kita, yaitu kita mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan api neraka. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ma baina mankibai al-kafir bin nar masirati thalathati ayyamin lirraqib al-muslim. Disebutkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jarak antara mankibai, dua pundak orang yang kafir di neraka, itu masirah jaraknya 3 hari orang yang berkendaraan dengan cara cepat. Itu antara pundak orang kafir satu dan sebelah kanan sebelah kiri di neraka. Padahal kalau kita lihat berapa jarak, kalau kita misalnya berkendaraan dengan kendaraan yang begitu cepat, ya 3 hari udah sampai mana kita? Nah, ini sudah waktunya azan ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada setelah salat Isya bi'idznillah ta'ala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
Jemaah rahimahullah, kita masuk pada poin yang keempat dari solusi jitu terbebasnya dari penyakit riya. Berkata al-mu'allif hafidhahullah ta'ala wa saddada khutahu ar-rabi ma'rifatuka mastata'ta lima adda Allah ta'ala lil muttaqina fil jannah. Setiap kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah fil jannah, di dalam surga. Disebutkan bahwasanya di antara sebab terjerumusnya seorang kepada perbuatan riya adalah seorang yang merasakan sebuah kenikmatan dengan kebanggaan diri dan pujian-pujian manusia, sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minu idza ishtaha al-walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sirruhu fi sa'atin wahidah kama yashtaha. Bahwasanya tatkala seorang mukmin menginginkan seorang anak di dalam surga, maka tatkala hamil dan juga meletakkannya dalam waktu yang sangat singkat sebagaimana yang dia inginkan. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, yadkhulul jannata min ummati zumratan wa hum sab'una alfa tudi'u wujuhahum idha'atal qamari lailatal qadri. Bahwasanya akan masuk surga di kalangan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zumrah, secara berbondong-bondong. Wa hum sab'una alfan, dan jumlah mereka 70.000, yang dimana wajah-wajah mereka menyinari atau bersinar sebagaimana sinarnya bulan purnama. Ini sebuah gambaran bagaimana wajahnya kaum mukminin, kaum muttaqin, penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kenikmatan dalam surga, yu'til mu'min fil jannati quwwatan kada wa kada min al-jima'i qila ya Rasulullah aw yutiqu dhalika qala yu'ta quwwatan mi'atin. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seorang mukmin di dalam surga akan diberikan kekuatan begini dan begini daripada atau sebuah kekuatan untuk untuk berjima. Qila ya Rasulullah, maka ada orang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah dia mampu untuk melakukan itu?
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'ta quwwatan mi'atin, akan diberikan kekuatan 100 kali kekuatan. Itu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang dimana mata tidak pernah melihat bagaimana kenikmatan surga yang bisa dirasakan seorang, dan telinga tidak pernah mendengarkan bagaimana nikmatnya sebuah kenikmatan di surga, dan tidak pernah terpetik di dalam diri kita bagaimana kenikmatan surga tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan di sini inni la'a'lam akhir ahli an-nar khurujan wa akhir ahli al-jannati dukhula rajulun yakhruju minan nari habwa. Sungguh aku telah mengetahui, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling akhir keluar daripada neraka, dan seorang yang paling akhir keluar daripada atau masuk ke dalam surga. Yang paling akhir keluar dari neraka, yang paling akhir masuk ke dalam surga, yaitu rajulun yakhruju minan nari habwa, seorang laki-laki yang keluar dari api neraka dalam kondisi dia itu merangkak. Fayaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada laki-laki tersebut, idhhab fadkhulil jannah, pergi kamu masuk ke dalam surga. Fayatiha fayakhilu ilaihi annaha mal'a, kemudian dia mendatangi surga tersebut. Kemudian dia merasa ada sesuatu yang tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam surga, karena surga sangatlah penuh sekali. Fayarji'u fayaqul, maka orang tadi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wajadtuhu mal'a, aku dapatkan surga sudah penuh ya. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhhab fadkhulil jannah, pergi masuklah kamu ke dalam surga. Fayaqul, maka orang tadi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, taskharu minni aw tadhaku minni wa anta al-malik. Ini orang ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, engkau mengejek saya, engkau ini menertawakan saya, padahal engkau adalah seorang raja. Maka kata sahabat yang mulia, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, tapi sebelum ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pergi masuk ke dalam surga. Fa inna laka misla dunya wa asyrata amsalih. Sesungguhnya kamu ini masuk ke surga tersebut, yang dimana surga tersebut seperti dunia dan 10 kali lipat. Orang paling akhir itu masuk surga, paling akhir keluar daripada api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Kata Allah, masuk ke dalam surga yang luasnya seperti bumi dan 10 kali lipat dibandingkan bumi. Atau
amsalid dunya, atau kamu akan masuki seperti 10 bandingannya dibandingkan dunia. Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, bagaimana? Aku ini orang yang paling akhir masuk ke dalam surga, yang paling akhir masuk keluar daripada neraka. Mas aku bisa mendapatkan seluas dunia 10 kali lipat, seluas bumi 10 kali lipat. Engkau mengejek aku ya Allah, engkau menertawakan aku ya Allah, padahal engkau adalah raja. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajibuhu." Maka aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Wa kana yuqal dzalika adna ahlul jannati manzilatan. Itulah penghuni surga yang paling rendah. Jemaah, surga yang paling rendah luasnya adalah seperti bumi 10 kali lipat, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling rendahnya surga yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dalam surga tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yadkhul al-jannata yan'amu wa la yab'ath wa la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu." Akhrajahu Muslim. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan'am, dia mendapatkan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Wala yab'ath, dan tidak pernah dia merasa sengsara. La tabla thiyabuhu, pakaiannya tidak akan pernah usah, bagus terus. Wala yafna syababuhu, dan masa mudanya tidak akan pernah sirna. Itu di surga. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzilah." Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi al-jannatu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa adlaj." Barang siapa yang merasa dirinya ada muncul sebuah ketakutan ketika mereka berada di rumah masing-masing. Adlaj, dia berjalan, lihat di sekeliling supaya hilang segala macam ketakutan. Wa man adlaja balaqal manzilah. Barang siapa yang mengetahui kondisi yang ada di sekitarnya, balaqal manzilah, dia akan sampai kepada tujuan yang dia harapkan. Di sini mengandung sebuah makna. Barang siapa yang merasa takut pada dirinya, maka dia betul-betul mempersiapkan diri dengan baik. Ketika seorang sudah bersiap-siap atau mempersiapkan dirinya dengan baik, balaqal manzilah, maka dia sampai kepada tempat yang dia tuju, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna sil'atallah ghaliyatun." Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala ghaliyah, sangat mahal. Ala inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangannya Allah Subhanahu wa ta'ala surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa kita, harta kita akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harganya surga.
ketika kita semuanya memberikan jiwa kita, harta kita, raga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya, yang kelima adalah tadakkurul maut wa qisarul amal, yaitu selalu ingat kepada kematian dan pendekkan angan-angan. Seorang tatkala ingat kematian, apapun yang dia miliki sangatlah kecil, karena dia ingat kepada kematian. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan sebuah kematian. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asratis saati al-mautatul fuja'ah, di antara tanda hari kiamat adalah kematian yang mendadak. Tiba-tiba orang meninggal dunia tanpa sakit, tanpa ada sebab-sebab yang bisa menyebabkan dia harusnya meninggal dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia untuk mati yang tiba-tiba. Hada min asratis saat. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Ditambah lagi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-34, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, bahwasanya setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia dapatkan esok. Coba kita tanyakan kepada diri kita, besok ini kita dapat apa? Karena sejatinya kenikmatan adalah apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita minum, dan apa yang kita pakai sekarang. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada yang di bank, di lemari kita, dari harta-harta kita semuanya, itu belum tentu milik kita. Tiba-tiba kita meninggal dunia, siapa yang akan mengambil harta tersebut? Ahli waris kita semua. Artinya itulah sebuah kenikmatan. Dengan itu kita akan senantiasa menghilangkan segala macam sifat dia. Kenapa? Karena kita ingat kepada sebuah kematian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan orang tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan, cita-citaku cita-cita para raja. Jikalau aku hidup, aku tidak pernah takut kelaparan, dan kalau aku mati, gak takut tidak dapat kuburan. Ini luar biasa pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Cita-citaku cita-cita para raja. Coba kita lihat bagaimana sifatnya para raja. Dia ingin menaklukkan negara sehingga kekuasaan dia meluas. Artinya apa di sini? Di sini beliau rahimahullah taala ingin menggambarkan bahwasannya terus seorang muslim itu berkarya dalam rangka untuk mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah kemanfaatan. Kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat dunia dan juga di akhirat. Dan tinggalkan omongan-omongan orang. Tinggalkan. Ketika omongan-omongan orang menggembos kita, melemahkan tekad kita untuk mencari hal yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat, tinggalkan. Karena ini akan menyebabkan kita lemah. Jadi seorang harus memiliki sebuah semangat. Ketika aku
aku nggak pernah takut kelaparan. Kenapa? Karena setiap aku berada di sebuah tempat, disitulah rezekiku, kata beliau rahimahullah. Gak takut dia kelaparan. Seorang mukmin kalau takut kelaparan, perlu dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu disertai ketika nikmat dari Allah sudah sempurna. Ketika nikmat Allah sudah sempurna kepada hamba tersebut, maka ajalnya dia datang. Dan ketika aku mati, aku gak pernah takut gak dapat kuburan. Artinya apa? Orang pasti akan mengurusi kita. Kita gak peduli ketika kita mati. Mau bangkai kita dicincang-cincang, mau bangkai kita dibuang ke lautan, mau bangkai kita dikasihkan ke serigala, harimau dan sebagainya, gak peduli. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya dia pasti dapat kuburan. Ini sebuah tekad yang sangat luar biasa. Dan seorang mukmin harus memiliki sebuah sifat seperti itu. Dan juga wawata dan nafsu min al-bintang. Dia tidak peduli di mana saja dia berada. Kemudian dan dia nggak peduli di bumi mana dia meninggal dunia, pasti akan ada orang yang mengurusnya. Sampai saya kata kalimat Ibn Daqqaq rahimahullah ta'ala, man aktsara min dzikril maut, barang siapa yang memperbanyak ingat kepada kematian, ulhima bisalasati asya, dia akan Allah berikan 3 perkara. Yang pertama adalah nasyatun fil ibadah. Nasyat fil ibadah, ibadahnya rajin, karena dia tahu bahwa dia akan meninggal dunia. Sekarang kalau kita lihat di umur kita ini sekarang berapa? Kalau 50, berarti tinggal beberapa belas lagi ke depan. Kemudian yang lainnya adalah ta'jilun taubah, akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dia akan datang kematian, dia segera tobat kepada Allah. Mudah-mudahan kalau dia dalam kondisi dekatnya dan kematian, kemudian dia dicabut oleh Allah, dia dalam kondisi sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qana'atul qalb. Dan sifat yang ketiga adalah hati yang qanaah. Seorang yang banyak ingat kepada kematian, kata Imam Ibn Daqqaq rahimahullah ta'ala, rajin dalam ibadah, segera bertaubat kepada Allah, dan memiliki qanaah, hati yang qanaah. Dia ketika melihat pada orang, alhamdulillah, saya masih bisa merasakan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu yang dirasakan oleh orang sama seperti yang kita rasakan. Belum tentu orang yang rumahnya sekian tingkat, mobilnya sekian jumlahnya, tanahnya sekian hektar luasnya, dia merasakan sebuah ketenangan, belum tentu. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu apakah hartanya punya dia, tanahnya punya dia, mobilnya punya dia, rumahnya punya dia, belum tentu. Ya, kita melihatnya dengan mata kita, pada di sana mereka bingung. Ya, mereka bingung. Tiba-tiba datanglah KPK, tangkap basah di sana. Kan sudah. Ya. Ketika sudah ditangkap sama KPK, Allah cabut nyawanya itu, selesai lagi. Ya. Kemudian kata Imam Ibn Daqqaq rahimahullah ta'ala yang berikutnya, wa man nasiya
orang yang lupa untuk ingat kematian, uhina bi salasati asya, dia akan Allah hinakan dengan 3 perkara. Yang pertama, al-qasalu fil ibadah, malas ibadahnya. Malas ibadahnya. Salat 5 waktu nanti deh. Malas ibadahnya. Kemudian yang kedua, taswifut taubah, mundur-mundur taubat. Ketika dia berbuat sebuah kesalahan, nanti deh, saya akan taubatnya nanti ketika saya sudah tua, ketika saya berumur 60 tahun. Mengundur-undur taubat. Pada kata para ulama salaf mengatakan, andirkumut sawf, hati-hatilah kalian terhadap pengunduran atau mengundur-undur taubat. Fa innahu jundun min junudil iblis, karena orang yang mengundur-undur taubat di antara tentaranya iblis. Hati-hati. Kalau kita mungkin bisa bertobat kepada Allah, tobatnya sekarang. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ketika beliau mensyarah sebuah kitab Qawaidul Arba, yang di situ disebutkan di antara alamat kebahagiaan seorang, idza an'ama syakar atau idza un'ima syakar, ketika dia diberikan nikmat dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, tatkala dia berbuat dosa dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Al-Imam Ibnu Daqqaq rahimahullah taala, ada qana'atul qalbi, gak punya sifat qanaah, gak punya sifat qanaah, yang ada hanyalah sifat kikir, ingin mengumpul-ngumpulkan sesuatu daripada dunia setinggi-tingginya, enggak memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, semuanya dia tabrak, semuanya dia labrak. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda hari kiamat, la yubali al-mar'u, seorang tidak peduli kepada apa yang dia dapatkan, min halal atau min haram, apakah dia dari yang halal atau dari yang haram. Sehingga kaidahnya dia adalah al-ghayatu tubarriru al-wasilah, tujuan bisa menghalalkan segala macam cara. Nah ini gak boleh, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan rambu-rambu. Bagi para penjual, Umar Khattab mengatakan, la tabil fi suqina hadha illa man qad tafaqqaha. Gak boleh orang jual beli di pasarku ini, kata Umar Khattab, kecuali orang yang sudah paham akan hukum halal dan haramnya terkait dengan jual beli, supaya dia menghalalkan segala macam cara. Ketika dia bertransaksi, al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa, pembeli dan penjual ada sebuah khiyar, artinya dia boleh untuk memilih, menentukan malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Wa idza bayyana wa sadaqa burika bai'uhuma, ketika seorang penjual dan pembeli dia jujur dan dia menyampaikan apa yang ada di dalam barang tersebut, burika bai'ihima, maka akan diberikan keberkahan dalam jual beli. Wa in katama wa kadzaba muhqat
barakatu bainihima, tatkala keduanya saling menutupi atau keduanya berdusta, maka akan dicabut keberkahan dalam jual beli. Seorang yang membeli barang jangan sampai dia itu menawar barang dalam rangka itu apa? Hanya sekedar menawar saja, agar ada orang lain datang untuk membeli barang tersebut. Jadi betul-betul di sini kaidah-kaidah jual beli diterangkan oleh Islam sangat detail sekali. Ya, maka seorang tatkala betul-betul memahami terhadap tadabburul maut, ingat kepada kematian dan pendek angan-angan, maka dia akan senantiasa bisa mampu menghilangkan sifat ria yang ada di dalam dirinya. Sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiri as-sabah wa idza asbahta fala tantadiri al-masa wa khudh min sihatika li maradik wa min hayatika li mautik." Ketika engkau berada atau berjalan di sore hari, fala tantadiri al-masa as-sabah, jangan kau tunggu waktu pagi. Artinya ketika kita bisa melakukan sebuah kebaikan di sore hari, gak usah ditunggu-tunggu, esok hari kita lakukan. Faidah asbahta, tatkala kondisi kamu berada di pagi hari, walau tadi masa jangan nunggu nanti sore. Apa yang bisa kita lakukan di pagi hari kita lakukan, gak usah nunggu nanti. Khud min sihatika li maradik, pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautik, dan gunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara solusi-solusi jitu di dalam menghindari kita semuanya dan sifat aria. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan semuanya, dan di dalam menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab.